Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahana Channel. Kali ini saya akan membahas terkait UBT khusus kemarin ya. Ternyata banyak teman-teman yang menanyakan di UBT khusus ini ada, Mas, nama saya tidak terlampir gimana ya? Nama saya kok nggak ada di list ataupun daftar ujian CBT khusus tahun 2024 ini. Padahal saya sudah putus kontrak kemarin. Nah, di sini teman-teman ada berbagai jenis pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak bisa mengikuti CBT khusus. Yang pertama, kontrak kerjanya kurang dari 3 tahun. Contohnya 3 tahun sudah tidak diperpanjang, teman-teman ini tidak bisa untuk mengikuti ujian UBT khusus. Mas, saya sudah lebih dari 3 tahun, bahkan saya dapat corona ya, artinya dapat tambahan corona saat 3 tahun. Saat 3 tahun penambahan itu dapat visa corona. Nah, ini bisa jadi di websitenya HRD Korea ataupun webnya dokumentasi di HRD ini juga tidak tercantum bahwa teman-teman ini ada perpanjangan kontrak dengan visa corona. Jadi hanya ditulis di 3 tahun saja. Nah, di sini juga bisa nanti langsung email BP2MI ya, minta penjelasan kenapa saya bisa seperti ini. Dan ada juga teman-teman yang belum menyelesaikan administrasi terkait handphone, mematikan handphone juga ada. Itu masih ada tunggakan dulu ya. Saat pulang masih ada tunggakan ya, itu bisa tidak tercantum karena masih ada pelanggaran. Itu yang saya tahu. Buat teman-teman yang lebih tahu, monggo silahkan komen di bawah. Itu saja yang saya amati. Dan ada juga teman-teman yang belum selesai 3 tahun sudah pulang. Nah, jadi artinya di situ tidak bisa untuk ikut CBT khusus. Untuk CBT khusus ini, UBT khusus maksudnya, UBT khusus ini X yang lebih dari 3 tahun kontraknya ya. Kontrak yang 3 tahun dan perpanjang, terus memutus kontrak itu pulang, itu bisa ikut UBT khusus. Dan teman-teman yang sudah habis kontrak 4 tahun 10 bulan, itu bisa. Tapi kalau 4 tahun 10 bulan lebih, ya itu lebih ataupun 5 tahun, itu nggak bisa. Nah, di sini ada banyak pertanyaan, saya jawab. Sebelum dan sesudah masa kontrak, maksudnya gimana, Mas? Aku 3 tahun, apakah terhitung sebelum atau sesudah? Maaf, nggak paham, Mas Wono. Oke. Jadi ini sebelum dan sesudah kontrak, ini artinya sebelum kontrak 4 tahun 10 bulan dan sesudah masa kontrak 3 tahun ke atas. Itu bisa mengikuti UBT khusus. Jadi jika 3 tahun ke bawah, itu nggak bisa. Jadi sebelum selesai kontrak 4 tahun 10 bulan itu bisa. Artinya seperti itu, Mas Arga. Selanjutnya Mas Banterangin. Mantap, Mas Wono, makin banyak daftar, makin banyak SLC yang diturunkan. Oke, terima kasih Mas Banterangin. Kita kasih jempol. Dan selanjutnya, Bang, kalau udah pernah kerja di Korea 5 tahun pulang 2017, apa bisa ya tahun 2017 sudah kerja di Korea 5 tahun? Tidak bisa. Jadi lebih dari 5 tahun, itu 5 tahun lebih nggak bisa. Kalau 4 tahun 10 bulan masih bisa. Selanjutnya, Bang mau nanya cara untuk mendapatkan sertifikat pelatihan keterampilan kerja itu bagaimana dan di mana ya? Seperti yang terlampir di lampiran nomor 11. Tolong dibales ya. Lampiran nomor 11. Sebentar. Untuk nomor 11 daftar oh, itu pekerja, itu sertifikat yang kita dapat saat di Korea, Mas. Jadi di sini tidak di Indonesia nggak bisa. Itu sertifikat yang kita dapat di Korea. Keterampilan kerja saat di Korea ya. Bukan ini untuk UBT khusus keterampilan yang sudah bekerja di Korea, itu nanti bisa downloadnya minta ke BP2MI. Paspor kadaluarsa gimana, Mas? Apa nggak apa-apa diupload paspor yang lama? Paspor kadaluarsa harus perpanjang terlebih dahulu kayaknya ya. Nah, ini untuk daftar paspor yang tercantum saat di nomor lampiranmu itu bisa ya, bisa. Kan di situ nama kamu ada, lalu paspor yang paling sisi kanan itulah paspor ada. Jadi itu bisa di-upload, Mas, di situ. Jadi masih ada harapan. Nah, buat teman-teman mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait
Karena pertanyaannya hanya itu yang bisa saya lihat. Dan buat teman-teman yang UBT khusus, wajib kalau ingin cepat terbang itu hubungi pabrikmu yang lama. Itu bisa cepat terbang. Tapi kalau tidak bisa menghubungi pabrik yang lama ataupun pabrik yang waktu kalian pulang itu tidak merekrut lagi, itu harus menunggu SLC baru dengan teman-teman yang umum ataupun UBT umum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.